Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak serta Ibu dosen penguji serta Bapak Henry Yuliandu selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 72 yang saat ini mengambil konsentrasi manajemen operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Analisis layanan kartu kredit pemerintah menggunakan metode Importance Performance Analysis yang mengambil studi kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Penelitian ini dilandasi atas adanya pengendapan saldo dana pada rekening bendahara kementerian dan lembaga yang bernilai cukup besar. Data pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara menunjukkan bahwa pengendapan dana saldo pada rekening bendahara pengeluaran bernilai lebih dari 200 miliar rupiah pada setiap tahun. Dana tersebut bersifat tidak efektif, mengendap dan tidak memberikan keuntungan bagi negara. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, pemerintah meluncurkan layanan kartu kredit pemerintah. Namun, dalam implementasi, realisasi kartu kredit pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta jauh dari harapan yang ditargetkan. Realisasi kartu kredit pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta pada tahun 2020 berkisar pada nilai di bawah 2 miliar rupiah, jauh dari target yang diharapkan senilai 9 miliar rupiah. Berdasarkan data survei kepuasan pengguna layanan pada KPPN Yogyakarta, layanan kartu kredit pemerintah menempati posisi yang terendah dibandingkan layanan lain pada KPPN Yogyakarta. Hal ini juga ditambah dengan adanya fakta bahwa terdapat penambahan kuantitas jumlah keluhan terkait layanan KPPN Yogyakarta yang berhubungan dengan kartu kredit pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan permasalahan bahwa rendahnya realisasi pada layanan kartu kredit pemerintah disebabkan adanya penurunan tingkat kepuasan pengguna atas layanan kartu kredit pemerintah yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas keluhan layanan pada KPPN Yogyakarta terkait dengan kartu kredit pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kinerja layanan kartu kredit pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua adalah atribut apa yang menjadi prioritas dalam perbaikan layanan terkait kartu kredit pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kinerja layanan terkait kartu kredit pemerintah pada KPPN Yogyakarta berdasarkan tingkat kepuasan dan tingkat kinerja. Selanjutnya, peneliti juga merumuskan tujuan penelitian untuk menganalisis atribut layanan atas kartu kredit pemerintah pada KPPN Yogyakarta yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat, yaitu yang pertama adalah manfaat untuk penyedia layanan dan yang kedua adalah manfaat untuk akademisi. Manfaat untuk penyedia layanan yang diharapkan adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas atau kinerja dari layanan kartu kredit pemerintah. Manfaat yang diharapkan selanjutnya adalah memenuhi harapan satuan kerja selaku pengguna layanan kartu kredit pemerintah akan layanan yang berkualitas. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kredibilitas KPPN selaku penyedia layanan di bidang keuangan negara. Manfaat bagi akademisi yang diharapkan adalah menambah wawasan dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama melalui penerapan IPA pada bidang jasa, khususnya pada layanan publik. Landasan teori pada penelitian ini menggunakan beberapa konsep. Salah satu di antaranya adalah konsep mengenai kualitas pada layanan publik karena penelitian ini dilaksanakan pada ranah publik. Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Wong dan kawan-kawan pada tahun 2011 yang melakukan penelitian mengenai penerapan Importance Performance Analysis pada layanan publik di negara Jepang. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam melakukan penelitian mengenai survei kepuasan pengguna layanan pada tahun 2019. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian mengenai
metode Important Performance Analysis yang dilakukan oleh Simpson dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana Simpson dan kawan-kawan mengamati beberapa hal yang penting dari Important Performance Analysis, diantaranya adalah penentuan matriks dan skala dalam IPA, kemudian hubungan linear, kolerasi, dan normalitas data pada IPA. Metode penelitian dimulai dengan melakukan desain penelitian yang sebagian besar bersifat kuantitatif dan terdapat penelitian yang bersifat kualitatif berupa dukungan data yang didapatkan dari hasil observasi. Diagram alir dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai data target realisasi serta data kuesioner pendahuluan mengenai kepuasan pengguna layanan serta studi pusaka terkait layanan di KPPN. Apabila data mencukupi dan peneliti telah dapat mengambil rumusan permasalahan, maka dilanjutkan dengan pemilihan teori yang tepat untuk penanganan permasalahan dimaksud, di mana peneliti mengambil teori mengenai Important Performance Analysis. Dari pengambilan teori tersebut, peneliti menyusun atribut-atribut sebagai dasar kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, atribut yang telah disusun dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Atribut yang telah teruji berdasarkan sampel penelitian dilanjutkan dengan disebarkan pada responden yang lebih besar. Hasilnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan untuk kemudian dirumuskan dalam kesimpulan dan saran penelitian. Deskripsi data pada penelitian ini yang diperoleh dari 111 responden yang didominasi oleh wanita yang memiliki pendidikan sarjana serta berusia di antara 31 sampai dengan 40 tahun. Pengujian awal terhadap 30 responden menunjukkan uji validitas dan uji reliabilitas yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Yang pertama adalah uji validitas menggunakan metode Corrected Item Total Correlation menunjukkan nilai pada kuesioner tingkat kepentingan dan kuesioner tingkat kepuasan yang berada di atas nilai acuan sebesar 0,361. Begitu pula dengan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's alpha, di mana kuesioner tingkat kepentingan dan kuesioner tingkat kepuasan memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,7. Hasil penelitian selanjutnya dituangkan dalam suatu metrik Important Performance Analysis. Dari metrik Important Performance Analysis tersebut didapatkan bahwa terdapat 7 atribut yang masuk dalam kategori Concentrate Here, yaitu kategori yang dimana tingkat kepentingan memiliki tingkat yang relatif tinggi, namun memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain. Atribut yang masuk dalam kategori Concentrate Here diantaranya adalah yang pertama, akses informasi mengenai besarnya standar waktu proses layanan disampaikan secara terbuka. Arah perbaikan yang diharapkan dari atribut ini adalah waktu proses layanan ditampilkan dalam tampilan yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Salah satunya melalui akses live streaming YouTube yang dapat diakses oleh pengguna di mana saja dan kapan saja. Atribut kedua yang masuk dalam kategori ini adalah akses informasi mengenai saluran resmi bagi pengguna dalam menyampaikan keluhan. Arah perbaikan yang diharapkan dari atribut ini adalah pemberian informasi, pengaktifkan kembali akun media sosial resmi KPPN Yogyakarta dalam menampung keluhan pengguna yang saat ini terdapat beberapa yang tidak aktif. Yang kedua adalah pemanfaatan aplikasi online monitoring sistem pembayaran dan anggaran negara atau OMSPAN yang telah dimiliki oleh masing-masing pengguna layanan, sehingga masing-masing pengguna layanan dapat menyampaikan keluhan dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah pegawai cepat tanggap dalam memberikan layanan. Arah perbaikan yang diharapkan dari atribut ini adalah pemberian motivasi untuk peningkatan kinerja melalui penghargaan pegawai yang berprestasi secara periodik ataupun melakukan mutasi internal untuk mengurangi kejenuhan pegawai di satu pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama. Atribut selanjutnya yang masuk dalam kategori Concentrate Here adalah kecekatan dan keahlian pegawai dalam memberikan layanan, yaitu kode E2 dan E3. Arah perbaikan yang diharapkan dari atribut ini adalah pelatihan prosedur pelayanan kartu kredit pemerintah dilakukan kepada seluruh pegawai, tidak hanya pegawai yang bersentuhan langsung dengan layanan kartu kredit pemerintah, sehingga ketika terjadi pergantian pegawai, mutu layanan kartu kredit pemerintah dapat dipertahankan.
Atribut selanjutnya yang masuk dalam kategori konsentratir adalah jadwal waktu pelayanan yang pasti. Arah perbaikan yang diharapkan adalah pengaturan jadwal waktu layanan untuk kondisi mendesak yang harus dilayani di luar jam layanan yang dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, di mana seringkali terdapat pengguna layanan yang memohon untuk dapat dilayani di luar jam kerja karena kepentingan yang mendesak. Hal inilah yang harus diakomodir dalam suatu peraturan yang tertulis. Selanjutnya, variabel yang menjadi prioritas dalam perbaikan di kuadran 1 adalah variabel kode I1, yaitu adanya sistem yang aman dalam memastikan keamanan layanan. Hal ini memang cukup penting karena keamanan layanan ditujukan untuk memastikan bahwa hasil akhir layanan dapat diterima dengan baik oleh pengguna layanan. Untuk itu, KPPN dapat memanfaatkan aplikasi e-office atau aplikasi perkantoran sederhana untuk dapat memantau alur dokumen yang sampai dengan saat ini belum diimplementasikan. Dalam penelitian inti, penelitian menyimpulkan bahwa dari ke-31 atribut layanan masih terdapat gap negatif pada setiap atribut, sehingga masih terdapat ruang untuk adanya perbaikan dalam pelayanan. Namun secara keseluruhan kinerja layanan dinilai oleh pengguna layanan sebenarnya cukup baik. Ruang perbaikan masih dapat dilakukan karena masih adanya gap negatif antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna. Untuk selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, hendaknya dilakukan perbaikan pada 7 atribut yang menjadi prioritas berdasarkan matriks important performance analysis. Penelitian ini juga tidak luput dari adanya keterbatasan, di mana hasil penelitian ini disusun berdasarkan jawaban dan persepsi responden atas kuesioner yang disusun, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan antara persepsi responden dengan kondisi layanan yang ada. Implementasi atas rekomendasi dalam perbaikan layanan sepenuhnya menjadi kebijakan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Yogyakarta, sehingga dibutuhkan campur tangan kebijakan dari pimpinan dalam rangka implementasi perbaikan layanan pada variabel yang menjadi prioritas. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa KPPN Yogyakarta sebagai KPPN percontohan tentunya akan dapat memberikan pengaruh positif bagi KPPN-KPPN lain, minimal KPPN di lingkup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perbaikan yang dilakukan di KPPN Yogyakarta diharapkan dapat berimplikasi positif dan dicontoh oleh KPPN lain di Yogyakarta. Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian yang serupa dapat dilakukan pada KPPN dengan kondisi dan lingkungan yang berbeda. Artinya, setiap pengguna layanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya penelitian yang sama yang dilakukan di KPPN lain yang mewakili kondisi dan lingkungan layanan yang berbeda serta karakteristik pengguna layanan yang berbeda, sehingga dapat memotret keseluruhan permasalahan secara luas di Indonesia. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan dengan objek penelitian pengembangan kartu kredit pemerintah pada bank penerbit, karena layanan kartu kredit pemerintah merupakan layanan kesatuan antara bank penerbit bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Untuk itu, perbaikan pelayanan di sisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diharapkan dibarengi juga dengan perbaikan pada sisi bank penerbit kartu kredit pemerintah. Demikian hasil penelitian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya serta peningkatan layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.